Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa TV One dimanapun berada, kita menyadari bahwa perang pemikiran ini sangat berat untuk kita hadapi dalam rangka kita mempertahankan kemerdekaan kita sebagai umat Islam. Tadi disampaikan oleh Ustadz Abi Maki di pertama tadi bahwa kita memiliki tugas dan kewajiban untuk bisa menjaga kemerdekaan dalam pengertian yang hakiki. Menjaga bagaimana kita supaya bisa beribadah, memiliki akidah yang kuat, memiliki kemampuan kita untuk mandiri dan berdaulat, tidak bisa diintervensi oleh kekuatan-kekuatan di luar diri kita. Kita hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dan esensi kita meraih dan mempertahankan kemerdekaan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tentunya ternyata ada peran iblis di sini. Peran iblis untuk melancarkan perang pemikiran dan diikuti oleh antek-antek, oleh kroni-kroni maupun staf-stafnya. Bapak Ibu mungkin bertanya, apa iblis? Iya, punya staf Pak Ustadz. Apa iya setan punya kroni Pak Ustadz? Apa iya setan iblis itu punya teman, punya pendukung? Iya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala nantang setan, nantang iblis sebagaimana digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Isra ayat 64. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik wa ajlib 'alaihim birrajilika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Wahai iblis, hasutlah, silakan kau hasut siapapun orang di dunia ini yang bisa kau hasut. Kemudian kerahkanlah semua apa daya yang kau miliki. Baik pengikut-pengikutmu, tentara-tentaramu yang menggunakan kendaraan maupun yang berjalan kaki. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum." Cara iblis untuk menjerumuskan kita, untuk menghancurkan nilai kemerdekaan kita hanya tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana? Dia menjadi syarikat kita. Dia masuk menyusup ke dalam diri kita, ke dalam sanubari kita. Dia mengarahkan kepada kita bagaimana caranya meraih harta yang haram. Na'udzu syarikhum fil amwal. Iblis menunjukkan kepada kita cara-cara untuk meraih harta yang haram. Cara-cara korupsi ditunjukin sama iblis. Makanya koruptor-koruptor itu pengkhianat apa bukan? Pengikut iblis apa bukan? Pengekor-pengekor yang dari luar itu, mereka orang-orang yang mengikuti arahan dan perintah asing itu merupakan bala tentaranya setan. Wasyarikhum fil amwal wal aulad. Kemudian yang kedua mengarahkan supaya anak-anak kita ini menjadi kafir, menjadi rusak akhlaknya, menjadi lemah imannya, menjadi hancur moralnya. Itu merupakan tipu daya setan dan iblis. Na'udzubillah min zalik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, siapa yang tidak bisa dipengaruhi oleh iblis dan antek-anteknya itu? Yaitu inna ibadi laisa alaihim sultan. Laisa alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku yang tulus ikhlas menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang tidak bisa dipengaruhi, yang tidak bisa diintervensi oleh iblis dan bala tentaranya. Insya wa kafa bi rabbika wakila. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja Tuhanmu yang akan menjadi penolong, yang akan menjadi penolong buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Makanya kalau kita ingin menghadapi perang pemikiran ini, untuk menjaga kemerdekaan kita, maka kita harus menjadi hamba-hamba yang mukhlis. Hamba-hamba yang disebut oleh Allah, illa ibadakal minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba dari Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka ikhlas, mengikhlaskan hatinya, membersihkan hati dan dirinya dari selain Allah Subhanahu wa taala, dari setiap godaan dunia, dari setiap godaan setan, insya Allah. Ibnu Abbas, sahabat Nabi kita Muhammad SAW, menjelaskan dalam tafsirnya, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ketika menyatakan tentang ayat tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini
Allah sedang memberikan tips bagi kita. Allah sedang membagikan resep kepada kita agar selamat dari tipu daya setan. Yang pertama, karena iblis mengatakan tsumma la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Saya akan tongkrongi anak manusia itu. Ditongkrongin, Pak. Supaya apa? Supaya mereka jauh dari jalan yang lurus. Maka kata iblis, aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan. Kata Ibnu Abbas bagaimana? Setan dan iblis itu mengarahkan dari arah depan manusia. Artinya apa? Usakkikuhum fi akhiratihim. Kami buat ragu-ragu umat Islam itu tentang kebenaran akhirat. Yang kedua, dari arah belakang. Apa kata iblis? Uraghibuhum fi dunyahum. Kami bikin anak manusia itu gandrung dan tergila-gila kepada dunia. Na'udzubillah. Dari arah kanannya apa kata iblis? Maka iblis menyatakan, ushbihu alaihim amradinihim. Kami akan buat ragu mereka, bimbang tentang urusan agama mereka. Ini kerjanya iblis dan konco-konconya. Buat kita ragu, buat kita bimbang. Ibadah nggak perlu katanya. Nikah boleh beda agama katanya. Boleh kita melegalkan perkawinan sesama jenis katanya. Kenapa? Karena kita dibuat bimbang dan ragu tentang agama kita oleh iblis dan antek-anteknya. Yang keempat, yang terakhir, kata iblis, wa an aimanihim, wa an syama'ilihim. Yaitu apa? Ushilahumul ma'asi. Aku buat anak Adam itu gandrung untuk suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kunci kita buat selamat dari gangguan para pengikut-pengikut iblis ini ada 4. Yaitu yang pertama, kita hanya taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, kita cinta Allah, cinta akhirat, zuhud dari dunia ini. Insya Allah. Yang ketiga, kita harus tanamkan akidah yang kuat, iman yang kuat kepada anak cucu generasi penerus kita, agar mereka tidak bimbang kepada urusan agamanya. Dan yang keempat, kita harus apa? Kita harus didik anak-anak kita, tanamkan pada mereka takut kepada Allah, agar mereka hanya ingin taat kepada Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, dari paparan guru-guru kita tadi, pastilah mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Kami akan berikan kesempatan dalam segmentasi berikutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.